Welcome to Front Row, balik lagi bersama gue CJ dan kali ini kita kedatangan special guest dari jauh-jauh dari Bandung nih ya. Mantap, deket kok. Shoepolice, perkenalin dulu ini Mas Oki dan ini Mas Dimas. Halo guys. Nah, di Shoepolice ini kan mereka terkenal dengan bongkar tuntas, bongkar-bongkaran nih. Betul. Sepatu fake, asli juga ya. Nah, di konten kali ini gue bakal ngebahas fake comparison dengan sepatu yang ini salah satu yang cukup populer juga ya belakangan ini, yaitu Puma Speedcat. Gue sendiri juga penasaran nih, kayak apa sih palsunya dan bedanya seperti apa. Kalau dari tim Shoepolice kan kemarin udah sempat ngetes ya, secara detail, secara visual, pengen tahu sih apa bedanya secara kasat mata nih. Oke. Untuk yang asli dan palsu. Boleh nih sama Oki dulu ya, karena kita sudah mendapatkan Indomie telur alias Intel ya Oki ya, tentang bedanya yang KW dengan yang ori gitu. Iya. Oke. Tapi yang KW pasti konsisten ya? Iya biasanya sih gitu ya. Kalau menurut Intel kan lagi ngetren juga Intel sekarang kan ya. Iya benar. Cara paling kelihatan sebenarnya masuk ke bagian upper guys. Bagian upper itu sudah pasti, nggak sudah pasti sih maksudnya mayoritas gitu kebanyakan. Material yang paling banyak ini, yang suede ini, itu harus berbeda dengan material bagian ininya. Coba pegang. Oh gitu. Jadi Iya, pasti logo berbeda. Pumanya ini ya? Iya, logo Puma dan si material utamanya ini. Itu pasti beda. Perbedaan yang paling ketara juga selain ini itu adalah di bagian teksturnya. Suede-nya, kalau yang original itu pasti lebih lembut. Oke. Kalian harus bisa membedain lah mana suede yang lembut dan yang kasar. Ini yang palsu yang mana nih? Yang Gue palsu nggak bisa mana? bedain nih. Enggak, ini yang kasar. Ini yang palsu nih. Oke, itu yang Kerasa ini, palsu. suede-nya kasar. Oke, Kayak suede murah gitu loh. suede murah. Oh iya bener sih, yang Beda ya? ini tuh halus. Yang ini tuh lebih kasar. Iya. Terus kalau pas dipegang tuh nggak balik Nggak berubah. nggak berubah gitu Iya. ya warnanya. Oke. Gitu. Oke. Oke. Terus ada di bagian ininya juga. Apa sih namanya? Embos. Embos. Embos Embos logo Puma. Betul. Lihat Kucingnya? warna ininya. Oh bukan kucing yang lagi berenang ya kalau itu ya? Bukan. Enggak. Kalau ini yang loncat kan Puma ya. Itu yang loncat kucing garong katanya. Iya. Iya. Finishing colornya beda ya. Finishing colornya. Kalau itu kan emasnya kerasa emas yang Metallic gold metallic gitu ya. gold gitu loh. Kalau ini tuh kayak kuning. Bentar. Terus embosnya juga kerasa. Oke, yang ini Tegas yang ini. tegas Original tuh dalam tegas. bagus Dalam. ya. Ya, Terus betul. yang ini tuh kayak ya main udah. dalam senyap gitu ya. Nah, kalau yang itu kayak ragu-ragu gitu loh. Oh, Bikin iya. kebijakan atau enggak gitu. ragu iya. ya. Akhirnya rakyat yang marah-marah dulu. Iya. Terus yang paling terakhir adalah di bagian insole. Insole, oke. Si Puma. Apa boleh? Puma. Oh, kali ini bisa dicopot. Bisa. Ini bisa dicopot kan? Bisa. Bisa. Tapi perbedaannya kelihatan banget. Puma Speedcat itu pasti pakai Ortholite. Oke. Ini Ortholite. Oke. Jadi Ini mungkin Ortholite. sebenarnya lebih ke recycle Ortholite. Nah, kalau Recycle kita material karena Iya. ini aku lihat multicolor gini ya. Iya, jadi Betul. Pumanya sendiri tidak klaim kalau ini Ortholite. Tapi Tapi recycle. memang ini recycle dari beberapa Ortholite gitu ya, kelihatannya seperti itulah. Gitu guys. Sedangkan yang Yang KW KW, ini mah pakai foam murah ini. iya, itu kayak busa hati bro. Kayak busa hati bener. Oh iya, namanya Jadinya busa hati. KW, ya kayak itu. Nah, tahu kan gue dulu suka bikin itu ya, kostum buat cosplay ya. Nah, istilah kita tuh kalau nemuin kayak gini, Busa hati. busa hati katanya. Iya itu, pakai busa hati. Soalnya emang murah guys. Sama Murah. dari Sama- ininya kelihatan Betul. ya. Puma iya. terus sama Ortholite nih. Iya. Tulisan insole-nya ya, beda Iya, ya. ada tulisan Ortholite. Oh iya. Udah maaf. langsung pembeda lah. Iya. Iya. Oh sama ini apa sih art Iya, support ya? Ada Kalau ini sedikit nggak ada Iya, gitu ini ya. Ini rata ya. Rata. Rata. Ini yang penting Ya kayak gaji masuk kamu insole yang ya. udah 3 tahun rata nggak naik-naik ya. Iya, benar juga. Iya juga. Iya. Iya. Oke. Jadi itu Baiklah. kayak kalau yang KW itu insole-nya kayak yang penting ada. Mm-mm. Soalnya di dalam juga kan. Mm-mm. Ya kan enggak orang-orang. Benar. Oke, berarti dari insole ketara, dari upper, suede-nya, bahannya, sama embosannya itu beda. Kalau jahitan, Cuman kalau jahitan tuh harus detail banget gitu loh. Dan mm, kita harus tahu mana yang harus pernah pegang yang originalnya dulu. Karena bakal Oke. kelihatan bagian sini. Jahitannya lebih rapet yang oh original. iya ya, Yang KW itu kayak jahitnya lah yang penting iya. jadi gitu. Juga dia lurus nih, masih agak dikit gitu ya. Itu dari beberapa poin di sepatunya ya. Sekarang kan beli sepatu KW itu kan ada yang jual sama boxnya juga kan. Heeh. Nah, kita harus hati-hati. Benar. Ketika beli sepatu KW, ya jangan beli dong maksudnya.
ketika Kalau menemukan. iya, ketika menemukan sepatu gitu. Harus dilihat di bagian boxnya guys. Lagi-lagi guys. Box original yang sudah pasti resmi dan original itu pasti ada stiker importir. Iya, betul. Importirnya betul. Nah, kalau di Puma original ini itu ada di Puma Cat Indonesia. Entah itu ada PT apa dan lain-lain gitu guys. Betul, jadi ini sempat menunjukkan legalitas mungkin lebih tajamnya di situ ya, karena ada juga yang bilang oh kalau itu kan barang sebenarnya barang asli juga kok, bocoran pabrik lalala-lili. Tapi gimana pun ceritanya guys, itu kan barang tidak legal dan tidak ada yang bisa membuktikan kalau itu barang memang beneran bocoran pabrik, betul nggak? Iya benar. Lu percaya itu barang bocoran pabrik? Iya. Terus full size lagi. Waduh ya, full size gitu colorway banyak. Stoknya banyak lagi. Iya. Tapi ada yang lebih menarik kok kalau dari boxnya. Kemarin pas kita buka nih yang KW-nya, luarnya Puma, dalamnya apa coba? Apa tuh? Wah. Oh, gitu. Mungkin kita yang salah kan, selama ini kita salah. Kita taunya kan kalau Puma itu biasanya tulisan dalam harusnya Puma juga, kalau nggak polos kayak gini kan. Mungkin ya versi paling upgrade adalah dalamnya on. Collab kali ya, nggak tahu gua ya. Atau mystery box ya jualannya. Itu dia. Bingung mystery box. Tapi kan kalau kita beli di toko resmi, setidaknya tidak seperti itu. Ya mungkin nggak apa-apa kita agak kurang update, tapi kan tenang, barangnya bener, betul nggak? Ya kalau urusan update ya udah urusan belakangan. Tapi kita belanja sesuatu sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Betul. Nah, terus kan sering lihat nggak sih guys kalian kalau ada biasanya tuh di eBay itu ada legit checker terus suka nyium baunya. Ya. Gitu guys. Bisa lagi. Nah, kalau yang original tuh baunya kayak nggak bau lem gitu, terus baunya tuh kayak seger gitu loh. Seger ya? Nah, kalau yang KW ini bau gue loh. Hah? Kaki gue. Bekas kaki. Tidak jadi. Nah, kalau yang KW ini baunya kayak bau-bau. Oh my god. Maksudnya kalau yang KW itu pasti nggak pasti sih. Iya. Karena beberapa emang udah pakai material lem yang sama ya. Nah, jadi nggak bisa sebenarnya. Jadi bisa sama. Ngebedain dari bau lem itu sebenarnya agak sulit. Apalagi kalau orangnya lagi pilek. Nah, itu dia. Itu bakal susah lagi. Iya. On the serious note ya, kita sudah ngecek nih, ini beberapa Ini catatan. lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi ya. Okay. Beberapa catatan-catatan yang cukup menarik nih. Satu dari atasnya dulu, suede-nya Puma itu adalah one of the best yang pernah kita tes. The best. Ya setidaknya ya di Palermo dan di Speedcat ini. Nah, untuk mendapatkan suede yang sama sebenarnya memang nggak murah, apalagi untuk industri size yang gede ya. Tapi kita belum pernah menemukan sampai detik ini KW yang pakai kualitas yang sama dengan aslinya untuk di Puma. Meskipun harganya mahal. Cara termudah ya, belum punya nih sepatunya, datanglah ke toko ya, jalan-jalan dulu, pegang dulu nih. Rasakan gitu, oh begini suede-nya Puma itu ya kan. Nah udah tahu nih rasanya, ketika kalian mau beli kita tes dulu, ini rasanya kok beda gitu. Biasanya kentara, karena buat orang yang belum pernah cobain pun ya, langsung dikasih side by side kayak gini, langsung tahu ini ori, ini KW, udah langsung itu kentara banget. Oke. Ya, dan ketahanannya juga beda, karena gini, Speedcat ini sorry itu saya ada heritage-nya itu di motorsport, dulunya dipakai untuk balapan F1. Yap. Karena itu dia harus tahan api. Nah itu deh. Nah makanya kita kita dapat intel Indometalor ya, katanya untuk membuktikan suede itu asli atau enggak harus dibakar-bakar, betul? Nah kebetulan ternyata yang KW juga pakai kulitnya itu suede-nya itu juga asli ya, dibakar juga nggak mempan ya. Tapi kentara sih sebenarnya ya ini. Ini udah dibelah lagi gini. Nah udah dibelah dan udah kita bakar. Jadi pas kita bakar itu satu aroma bakarnya berbeda. Ini aroma bakarnya ya? Aroma bakarnya beda. Rada yang sate marangi banget. Iya. Sate marangi. Bukan sate marangi, ini kayaknya sate kucing deh. Iya kan, kayak kucing lompat kan. Nah terus kemudian kita juga menemukan si suede-nya tidak setebal itu ya, dan kualitasnya memang di bawah. Intinya sih bener, itu ya. Kemudian kalau kita lihat nih dalamannya lagi, ada beberapa pinpoint yang bisa kita kasih tahu. Jadi heel drop-nya itu juga sampai kita ukur, ternyata ketebalannya itu berbeda. Padahal sama-sama tipis loh. Iya, sama-sama tetap tipis. Beda ya heel drop. Tetap beda. Oke. Betul. Nah, kemudian material outsole-nya ternyata ya, ini kan pakainya teknologi dari Puma ya. Indikasinya adalah Puma Grip. Nah, Puma Grip itu juga salah satu yang the best yang pernah kita tes. Bahkan dia pecah rekor loh kalau di kita.
cuman berkurang 0,3 mm selama kita derema 30 detik. Oh, berarti siksaannya kuat loh. Iya, siksaannya tuh kejam banget. Nah, you name it, mau material apa, brand-brand ban yang bikin sol, mau merek apapun itu tidak ada yang menyamai angka ini untuk ketahanan ya, bukan ringan ya, tapi untuk ketahanan. Nah ini juga jadi penting. Kenapa? Karena ya itu tadi, untuk kebutuhan motorsport, material yang dipakai juga harusnya nggak kaleng-kaleng. Memang butuh durabilitas yang baik. Gitu. Jadi produk original yang mempertahankan heritage-nya tersebut. Berarti so far ini rekornya nih di Shoepolish nih, si Puma Speedcat Hot Dia tahan banget. Iya, tahan banget abrasi. Betul. Wow. Itu cuma berkurang 0,3 mm. Gila ya. Sedangkan kalau yang di KW? Di KW itu berkurangnya 2,2 mm. Yang ini artinya bahkan untuk rata-rata brand Indonesia aja yang level, Pak, itu udah lebih baik daripada ini. Mendingan beli lokal daripada beli KW dong. Kita sebelum ini tuh ngetes brand Indonesia ya, yang harganya 300-500an. Itu semuanya hasil lebih bagus daripada Puma KW. Padahal harganya lebih mahal. Oke, paham. Kalau kita ngomongin secara technicality ya, pas proses produksinya ternyata juga berbeda. Yang dibelah kelihatan banget ya di sisi yang gue belah, itu banyak sekali jejak-jejak lem. Jejak. Nggak rapih ya. Nggak rapi. Jadi kok ada bekas lem di sini ada lagi. Nanti di sebelah situ tuh ada tuh banyak banget. Nah di sini tiba-tiba ada lem gitu kan. Oh iya. Banyak sekali dan ya tidak hilang. Padahal kalau kita lihat Peria Ori ini begitu mulus, begitu rapih. Kalau kita ngomongin Puma soal pengelemannya, bos, jago banget, rapi banget biasanya ya. Dari spesimen-spesimen yang kita punya, setidaknya kita sudah lihat 3 spesimen Ori ya, dari sumber yang berbeda-beda. Itu semuanya konsisten, bagus banget, bikinnya rapih, jahitan rapih, pengelemannya rapih, panelnya rapih. Panel bagus. Cuma ada kata rapih kalau dari gua. Nah, sedangkan kalau yang KW tidak rapi. Nggak rapi sama sekali ya. Tadi sebelum syuting ini kita sempat tinggalin dulu dari meja ya, gue tes ngeliat, mungkin karena gue sering ngeliat kali ya, bisa langsung bedain dari jarak jauh, oh itu Ori, itu KW gitu. Karena kelihatan banget, saking gak rapinya itu kelihatan dari jarak jauh. Contohnya kayak lem Bleber tadi. Ya konsisten, sekali lagi ya, konsisten menunjukkan kalau dirinya KW gitu. Terus dari bobot juga pastinya akan berbeda ya. Gue rasa sebenarnya yang KW ini akan lebih ringan daripada yang Ori. Karena materialnya. Jadi material yang Ori itu tadi rubbernya kan kuat banget, dia akan lebih berat. Belum lagi penggunaan material di dalamnya juga ada beberapa ya, kayak ini nih, bagian padding-paddingnya lebih empuk juga, dan lain sebagainya, beberapa hal-hal detail material suede-nya itu akan membuat dia sedikit lebih berat. Nah, tapi kita nggak punya spesimen yang sama ukurannya, jadi nggak bisa ditimbang ya, apple to apple-nya, nggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya itu menjadi insight buat teman-teman. Jadi gue sempat ngobrol nih sama beberapa teman-teman pelaku lain lah di industri. Mereka tuh kadang-kadang sampai mencari data itu loh, average weight-nya yang original tuh berapa sih dari berbagai macam sumber. Oh ternyata segini, dan KW itu selalu menyelisihi data-data seperti itu. Sizingnya, beratnya. Akurat ya berarti ya. Iya, jadi mau look-nya akurat, tetap aja akan ada data yang menunjukkan kalau dia itu berbeda. Jadi bukan, balik lagi tadi ya, KW itu bukan barang keluar dari pabrik. Kolongan udah hampir nggak ada sekarang kayak begituan. Pasti emang dibuat palsu aja. Dibuatnya palsu. Dan begitu kita lihat ke dalam nih, ini yang paling nyesek sih sebenarnya di sini nih. Ini sampai bisa lepas. Ini lepasnya dan bengkoknya itu bukan gara-gara kita potong. Sejak awal udah kayak gini. Dan ini tuh keras banget, sakit banget. Mau kalian pakai, masukin aja, aduh gila sakit banget, keras banget. Iya, berasa banget nih. Apalagi kalau dipakai nyetir. Sedikit mungkin latar belakangnya, Puma ini gue termasuk orang yang rewel sama si Speedcat. Harus ori dan harus tepat penggunaan. Kenapa? Karena yang bener aja itu dipakai jalan sakit. Ya tadi kan kita ngobrolin benar. Ini sepatu yang enak tapi nggak enak sekaligus. Karena ini sepatu performance ya. Iya, sebenarnya begitu. Sebenarnya. DNA-nya dia adalah sepatu yang dipakai untuk nyetir performance, mobil performance ini. Kenapa sih sampai kayak gitu? Ya memang ada desainnya. Nah kalau kalian pakai dengan anatomi seperti ini jalan, itu nggak nyaman. Untuk jarak jauh ya, jarak dekat masih aman. Nah kemudian secara spesifik kita melihat sejarahnya dia develop untuk pembalap F1. Nah dengan masih dengan anatomi yang sama gitu, ini dirilis sebagai sneakers. Ya nggak apa-apa juga, mungkin buat kita yang gaya hidupnya banyak nyetir. Nah ketika kita nyetir, ternyata dengan anatomi Speedcat yang originalnya, ini tuh ngepres banget kaki, tapi di titik-titik tertentu memberikan kenyamanan. Contoh ya, bagian sini nih, di sini tuh dibikin senyaman mungkin, lentur tapi supportnya cukup. Jadi kan kaki kita biasa
biasanya nyender ya, miring gini ya. Saat lagi kan nyetir, gini ya. ya mau yang kiri nginjek kopling atau enggak karena pakai matic, dia akan tetap miring. Nah itu akan disupport tapi dikasih kenyamanan di sini. Nah yang kanan pun begitu. Yang KW itu kaku banget, harusnya nggak kayak gitu. Ada kekakuannya sampai di beberapa titik, tapi di sini nih di lateralnya, ya, lateral rigidity itu harus lentur. Kenapa? Karena kita mainin pedal gas dan rem. Nah ini begitu kita masuk ke mobil performa tinggi, sorry itu say banget. Ini bukan kayak gimana, karena kemarin kita dibantu teman-teman sama salah satu merekan Jerman ya, buat ngetes salah satu mobil performa tingginya mereka M Series. Itu beda sekali ternyata, feel-nya begitu nginjek, boom. Kan sensitif tuh pedal gas dan pedal remnya. Dengan sepatu yang asal, itu kita akan bisa mengalami injek terlalu dalam dan itu over. Bahaya terutama di jalan. Ketika kita pakai sepatu yang tepat, contoh kayak Speedcat ini, itu hal tersebut bisa sangat dihindarin. Jadi dengan fittingnya, anatomi Speedcat tuh lebih bisa mainin kaki dengan presisi untuk bisa mengikuti tadi si pedal gas dan rem yang lebih sensitif. Coy, itu bisa bedanya nyawa. Kita tahu kemarin salah ngegas, korban jiwa kan, udah lama loh. Nah, maksudnya gini loh, kita sebagai civilian biasa, anggaplah Anda mampu beli mobil 2 miliar, ya kan? Mesinnya V8, V10. Wah, meraung dan itu sangat-sangat performa tinggi sekali. Salah gas, salah rem itu berbahaya, nyawa orang. Betul. Di kaki Anda loh bisa. Di kaki Anda? Iya, ngeri loh, ngeri banget. Dan ketika kita udah kayak gitu, ya cocok lah memang pakai Speedcat ini. Ternyata dengan sepatu yang tepat, itu meningkatkan keamanan beberapa kali lipat gitu. Dan itu menurut gue sangat penting loh. Ini akhirnya KW dan nggak KW itu bisa menyangkut nyawa tuh di sini. Ya. Salah satu faktor penting ya. Betul, ya meskipun gue juga yakin sebenarnya kalau kita mampu beli mobil 2 miliar, nggak mungkin beli KW. Itu kesimpulan fake comparison untuk Puma Speedcat. Detail banget, thank you Shoepolish sudah kasih breakdown yang detail banget. Gue CJ. Gue Dimas. Gue Bangker. Gue JD.